Berita terpopuler pertama soal salah satu tokoh yang akan memperebutkan posisi presiden pada pemilu 2024 mendatang, yakni Anies Baswedan, di mana Anies disindir oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan komentar soal pemberian subsidi mobil listrik. Anies sebelumnya menyebutkan bahwa pemberian subsidi mobil listrik tidak tepat sasaran karena pemilik mobil listrik dinilai termasuk masyarakat golongan mampu dan tidak membutuhkan subsidi. Di samping itu, pemberian paket subsidi mobil listrik menurutnya bukan menjadi solusi dalam mengatasi persoalan polusi udara. Anies menyebutkan emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan mobil listrik pribadi berpotensi lebih besar dibandingkan dengan transportasi umum seperti bus berbahan bakar minyak. Menanggapi pernyataan Anies tersebut, Luhut mengatakan bahwa subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Selain itu, dunia pun kini tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik, bukan cuma Indonesia. Luhut bilang tanpa menyebutkan namanya, meminta orang yang mengkritik kebijakan mobil listrik ini datang langsung ke Luhut agar bisa menjelaskan langsung bahwa hal tersebut tidak benar. Ya, nggak cuma Menko Marves Luhut yang membela diri dengan kebijakan subsidi kendaraan listrik setelah dikritik oleh calon presiden Anies Baswedan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga ikut menyemprot Anies. Baik Erlangga dan Agus menyampaikan bahwa dasar kebijakan kendaraan listrik adalah untuk mengurangi emisi, di mana Indonesia sebagai komunitas global mengejar target zero emission pada 2050. Menperin Agus pun menilai bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Agus mengatakan semua pihak juga harus melihat sebuah kebijakan dari berbagai sisi, tidak hanya dari satu sisi saja, dan Agus pun menegaskan bahwa pemerintah tengah gencar membentuk ekosistem EV ini dengan melibatkan berbagai pihak. Kabar selanjutnya, berita yang kurang mengenakan nih pemirsa, di mana Indonesia harus menerima kenyataan pahit karena dinyatakan terjebak dalam middle income trap atau negara dengan pendapatan menengah selama 29 tahun. Hingga saat ini Indonesia belum mampu untuk keluar dari jebakan tersebut. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di atas 5% saja nyatanya tidak cukup membantu. Syarat lolos dari jebakan ini adalah pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia harus mencapai 6 hingga 7%. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Manorfa. Suharso menambahkan pekerja rumah besar saat ini adalah lepas dari jebakan ini. Seperti yang diketahui merupakan cita-cita besar dari Presiden Joko Widodo untuk membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang dan lepas dari jebakan middle income trap dengan pertumbuhan rata-rata 7 hingga 8%. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi ini, Suharso mengatakan Indonesia harus mendorong digitalisasi besar-besaran dan mendorong pengembangan ekonomi hijau.